Mengawali Investor Market Today hari ini, pemirsa, kita ke informasi terhangat yang sedang menjadi pembahasan di kalangan masyarakat yang telah kami rangkum dalam segmen In This Economy. In This Economy, Bank Indonesia baru saja menurunkan lagi suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. Ingat ya, 4,75%. Sejauh ini BI telah melakukan 4 kali pemangkasan suku bunga sejak awal tahun. Nah, pertanyaannya, apakah penurunan suku bunga acuan ini bikin pemirsa atau kita pejuang KPR ini mendapatkan bunga KPR yang lebih rendah? Kita lihat dulu datanya pemirsa. Bisa dilihat di layar kaca Anda dan juga di belakang saya ini pemirsa, Bank Indonesia secara tak terduga nih memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis points lagi menjadi 4,75% lagi di 2 hari yang lalu menjadi dan dalam rapat kebijakan September 2025 menentang harapan pasar untuk mempertahankan suku bunga tetap pada 5%. Bank Sentral kini telah memangkas suku bunga sebesar 150 basis points sejak September tahun lalu. Membawa suku bunga acuan ke level terendahnya sejak Oktober 2022. Suku bunga acuan adalah kebijakan moneter Bank Indonesia pemirsa yang berfungsi sebagai patokan bagi lembaga keuangan lain untuk menentukan suku bunga produk keuangan mereka. Contohnya bank-bank atau financial institution lainnya. Serta untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Nah, keputusan pemangkasan suku bunga ini yang dilakukan kemarin mencerminkan proyeksi bahwa inflasi untuk 2025-2026 akan tetap berada dalam kisaran target Bank Sentral yaitu 2,5% plus minus 1%. Nilai tukar rupiah yang stabil dan upaya berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Intinya, keputusan Bank Indonesia ini untuk mendukung roda ekonomi di tanah air berputar lebih kencang di mana masyarakat berani spending yang mengambil kredit untuk ekspansi bisnis atau untuk konsumtif pemirsa. Tren suku bunga rendah nih saat ini biasanya membuat masyarakat yang ingin membeli kendaraan, alat elektronik, apalagi bahkan rumah ya, mulai berpikir untuk mengambil kredit karena suku bunga acuannya turun. Tapi ada tapinya nih, apakah saat suku bunga acuan dari Bank Indonesia ini turun, lantas suku bunga kredit perbankannya serta-merta ikut turun? Kita akan lihat dulu data yang berikut ini pemirsa. Terkait suku bunga dasar kredit perbankan per periode Agustus 2025. Nah, teorinya pengurangan suku bunga nih pemirsa, alias pengurangan suku bunga acuan dan penurunan tingkat bunga penjaminan dinilai dapat memantik penurunan suku bunga kredit. Maka idealnya penurunan juga terjadi di segmen kredit kepemilikan rumah atau KPR nih, di mana bunga KPR mengacu pada suku bunga dasar kredit atau SBDK yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Berdasarkan pantauan tim Berita 1, meski sudah mengalami penurunan suku bunga acuan BI, SBDK bank besar di Indonesia belum turun nih sejak Mei hingga Agustus ini. Bank besar itu diantaranya kita tahu dong ada Mandiri, BCA, BRI, dan BTN. Tertinggi adalah Bank Mandiri dengan SBDK atau KPR atau KPA-nya, KPA itu apa ya? Apartemen, sebesar 12,5% per tahun yang berlaku pada 31 Mei 2025. Angka ini tidak berubah nih dari 30 April 2025. Nah selanjutnya pemirsa, BRI sebesar 10% yang berlaku sejak 1 Juli 2025. Angka ini juga belum berubah dari 1 Mei 2025. BCA menyusul dengan tingkat SBDK KPR sebesar 9,39% yang berlaku pada 31 Juli 2025. Angkanya justru meningkat dari penetapan 31 Mei 2025 lalu yang sebesar 9,35%. Kemudian ada BNI sebesar 9,20%. Di mana dan terakhir BTN sebesar 8,04% yang berlaku pada 1 Agustus 2025.
tidak berubah dari penetapan 1 Mei 2025. Nah, SBDK ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi ekonomi. Lantas kenapa sih bunga kredit bank selalu berbeda dari bunga acuan Bank Indonesia? Bahkan selalu lebih tinggi nih dari bunga acuan Bank Sentral? Kita lihat nih data yang berikut ini pemirsa. Terkait faktor penentu bunga kredit bank gitu. Ini faktor-faktornya pemirsa. Kita lihat bahwa penetapan SBDK atau suku bunga ini dasar kredit ini oleh bank mempertimbangkan beberapa faktor termasuk bunga acuan atau biaya dana cost of fund, biaya operasional, ada juga margin keuntungan, kondisi ekonomi terkini, dan yang terakhir adalah premi resiko yang ditentukan berdasarkan penilaian bank terhadap resiko masing-masing debitur. Artinya resiko bapak, resiko ibu, resiko saya juga begitu ya. Di mana bunga kredit yang dikenakan pada individual nasabah bisa lebih tinggi dari SBDK. Hal ini umum terjadi di semua praktik bisnis perbankan di seluruh dunia. Jadi jangan heran pemirsa, oke? Dan sudah nggak heran kan, jadi pemirsa bisa dibilang penurunan suku bunga acuan memang bisa nih membantu menurunkan suku bunga kredit KPR kita khususnya nih. Mungkin ini bisa menjadi berita baik ya, karena bunga acuan menjadi salah satu faktor pembentuk bunga KPR. Tapi harus diingat, diperlukan waktu penyesuaian penurunan suku bunga acuan ke bunga kredit perbankan. Biasanya sih sekitar 3 bulan atau 6 bulan nih, tergantung kondisi bank tempat Anda mengambil kredit. Dan biasanya bunga rendah ini berlaku bagi kredit baru. Sehingga kalau KPR existing meski pakai sistem floating biasanya agak susah turun nih atau restructuring atau juga mungkin take over ya pemirsa. Tapi kalau naik sih cepat.